seorang laki-laki, jadi dia kayak baru menjalin hubungan sama wanita nih 1 sampai 2 bulan lah, masih baru-baru. Tapi, si wanita ini tuh kayak tarik ulur, tapi nggak sengaja gitu loh, "Saya lebih baik loh daripada yang mantan kamu yang toksik itu," gitu. Jadi coba buka hatinya gitu. Iya. Pernah pernah nggak sih kamu membayangkan bangun tidur tuh senyum Iya, gitu? betul betul. Nah, jadi itu di situ kenapa aku suka, karena beberapa temen aku yang memang udah dengerin, apalagi yang punya mental health issue Oke, ya, mereka kan kayak, dan pernah terjebak di toxic relationship gitu. betul. Even buat bangun tidur aja tuh senyum tuh kayak susah banget gitu. Halo Sobat Glamour, balik lagi sama aku Ami di Start Talk. Kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku ditemenin sama musisi newbie tapi multi talenta banget guys. Ini dia Kak Ali Wensan. Halo Sobat Glamour, halo Ami. Halo Kak Ali, gimana nih kabarnya? Baik baik baik, sehat. Sehat. Kalau misalkan udah di Bandung nih, udah main kemana aja nih? Baru sempet ke Cihampelas sama sekitaran apa tuh namanya, Paster ya? Oh iya, Paster, pasti ya. jajan-jajan Ya. gitu ya, kuliner-kuliner di Heeh Bandung ya, heeh. Kak. Kalau misalkan pas datang ke Bandung nih, apa nih, Kak, yang bikin Kakak tuh, "Aduh beda nih," gitu di Bandung? Kalau ke Bandung tuh pasti aku nyarinya batagor. Batagor Batagor, tuh pasti betul. harus yang pertama dicari. Ya, itu sih kayaknya tuh nggak afdol ya, Kak, kalau Yes. misalkan nggak kuliner dan di ajak Kak Ali makan batagor, cus langsung ya, Kak, ya. Ayo ayo ayo. Kalau misalkan activity nih, Kak, selain promosi sekarang apa aja nih, Kak? Sekarang memang fokusnya sih ke musik ya. Musik. Jadi memang karena ibaratnya ini tuh bayi pertama lah Ya, di dunia musik ya betul. kan. Jadi benar-benar diurus, dibesarkan, diperhatikan banget karena cukup menyita waktu. Makanya setiap hari ya mikirin promosinya lah, karena kan ini baru rilis 1 bulan yang lalu. Jadi diusahakan gimana supaya lagu ini bisa sampai ke telinga penikmat musik seluruh Indonesia gitu. Betul, wah mantap guys. By the way ya, congrats buat first debutnya Kak Ali Thank dengan you. judul yang I Can Be Your Man, betul kan, Kak? Salami. Ini tuh, baru rilis April kemarin kan, Kak? Akhir April, 26 Akhir April. April, iya. Gimana tuh, Kak, perasaannya setelah, first born single ini? Seneng banget pastinya karena memang, gimana ya, ya saya kan sukanya musik sebenarnya dari awal tuh, dari dulu suka musik, suka nyanyi, terus sampai akhirnya terlahir karya sendiri, ciptaan sendiri bersama produser musik saya, terus bisa dirilis as a single, udah jadi, kayak bangga, seneng, semuanya campur aduk lah, excited gitu. So proud ya guys. Jadi pokoknya buat kalian yang suka musik coba deh dengerin lagunya Kak Ali. Siapa tahu tergait ya Betul. kayak. Kalau untuk single ini nih Kak, sebenarnya apa sih cerita yang ingin disampaikan sama Kakak? Kalau, lagu ini sendiri sebenarnya menceritakan tentang seorang laki-laki, jadi dia kayak baru menjalin hubungan sama wanita nih 1 sampai 2 bulan lah, masih baru-baru. Tapi, si wanita ini tuh kayak tarik ulur, tapi nggak sengaja gitu loh, karena dia sebenarnya si wanita ini tuh masih trauma sama Oh. hubungan masa lalunya yang dulu sempat, ada toxic relationship, KDRT, semacam itu ya. Jadi si cewek ini tuh masih trauma nih, "Aduh, lanjutin nggak ya sama cowok baru ini? Dia akan sama nggak ya kayak cowok yang lama," gitu. Nah, si cowok ini, berusaha meyakinkan gitu, maksudnya, ya kalau ibarat lagu dangdut tuh tidak semua laki-laki Iya seperti itu. betul, betul. Makanya dia berusaha meyakinkan, "Saya lebih baik loh daripada yang mantan kamu yang toksik itu," gitu. Jadi coba buka hatinya gitu. Wah relate banget ya Kak Iya. ya, sama yang zaman-zaman sekarang tuh kayaknya lagu ini tuh into banget Yes. ya, betul guys. Kalau buat proses pembuatan singlenya sendiri nih Kak Ali. Kalau untuk proses pembuatan single ini sebenarnya aku bingung jawabnya sih, Mhm. Ami. Karena, waktu itu kan, NSG produser aku ngontek kan kayak, "Ayo, seriusin musiknya." Datang ke rumah dia, kita bikin lagu bareng-bareng, itu tercipta 6 lagu ya kan. Oh, Nah, banyak ya, cukup banyak iya, Kak. makanya makanya memang waktu itu langsung ya kita go with the flow, gimana proses kreativitasnya, tercipta 6 lagu. Nah, proses penciptaan lagunya itu sendiri sebenarnya kayak
kayak lompat-lompat gitu loh. Jadi kayak misalkan lagu pertama nih baru ketemu verse-nya, tapi kita stuck. Aduh, nggak ketemu refnya nih, nadanya belum ketemu melodinya. Ya udah kita move ke lagu selanjutnya. Nah, Mhm. prosesnya tuh lompat-lompat seperti itu. Makanya aku bingung nih, lagu ini tuh sebenarnya jadi berapa lama. Intinya Oke. sih waktu itu 4 sampai 5 bulan jadilah 6 lagu ini Oke, gitu. wah cukup banyak ya 4 sampai 5 bulan udah bisa produksi 6 ya. Yes. Oh berarti ada beberapa yang di-keep Yap. kan? Betul. Wah kita tunggu nih ya spill-nya dari Kak Ali. Kalau ini nih, dulu tuh kan Kakak tuh terjunnya tuh di entertain ya Kak Ya, ya, kayak udah sempet main film juga. Nah, betul. apa tuh Kak alasan Kakak tuh jadi, "Aduh aku pengen banting setir nih," tapi emang aku sebenarnya udah lihat juga sih Kakak tuh sering cover-cover gitu Ya. kan ya. Gimana tuh Kak? Sebenarnya yang tadi aku bilang nih, dulunya dari dulu tuh awalnya bener-bener aku tuh sukanya musik dari Oh jadi emang remaja. daripada entertain tuh lebih Yes. Yes, musik? bener banget. Jadi Oh. passion terbesarnya tuh di nyanyi, jadi suka nyanyi dari remaja. Cuma memang, ya sobat glamour juga pasti saya yakin di rumah banyak yang suka nyanyi misalkan, tapi malu-malu nyanyinya Ya di rumah betul. doang atau di kamar mandi kan, nggak berani mencoba mengekspresikan. Akhirnya kepercayaan dirinya nggak ada, akhirnya deh dipendam ajalah hobinya itu gitu kan. Nah sama seperti saya waktu remaja. Nah nggak lama, ternyata jalan rezeki saya ada di dunia acting dan entertainment kan. Ya Wah. udah saya jalanin aja. Nah, kemudian sambil seiring berjalannya waktu ya coba bikin cover-cover dengan fasilitas seadanya, alat-alat seadanya. Akhirnya 3 tahun terakhir ini saya coba bikin konten-konten cover yang lebih serius dengan bikin studio mini, perlengkapan yang cukup bisa mendukung lah gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dari situ ketemulah sama NSG tadi produser musik, musik saya. Kita tuh ketemu di Discord sebenarnya 2019. Oh Kita udah cukup lama ya ya udah Kak cukup ya? lama, kita saling follow Instagram. Beliau itu memang sebenarnya udah cukup lama di dunia musik, udah memproduce beberapa penyanyi lah. Cuma kita ketemuan, follow-followan, and then pandemi, NSG itu bikin kayak grup Discord. Saya ikut di dalamnya diundang karena di situ tuh kayak musisi-musisi R&B, hip hop yang indie. Jadi Iya. kita saling sharing, bagi-bagi ilmu NSG di sana. Nah, nggak lama setelah saya aktif bikin konten cover yang serius, NSG lihat gitu katanya, lu kenapa nggak diseriusin gitu? Kita bikin lagu aja gitu daripada cover-cover terus gitu. Kita bikin lagu sendiri gitu. Terus aku pikir iya juga ya, maksudnya kan aku suka banget nih. Dulu nggak mau diwujudkan karena nggak Iya pede, nggak ya kan. pede. Akhirnya karena setelah mengasah kemampuan, setelah terus mengasah dengan cover-cover, itu tuh jadi yakin, oh ya udah yakin nih udah kemampuannya udah dipersiapkan nih gitu. Betul. Akhirnya ya udah deh, sebelum usia semakin bertambah, Iya. akhirnya saya memantapkan diri sama NSG yuk kita seriusin bikin lagu Wah, gitu. berarti ini tuh bener-bener dreams come true Yes, banget yes. ya, betul. Kalau misalkan lirik lagunya tuh kan full English ya. Betul. Nah, itu tuh buatan Kakak sendiri kah dan apa gimana itu, Kak? Jadi memang, kita kan nulisnya bareng sama NSG ya. Memang mostly liriknya tuh, idenya dari aku. Iya. NSG, beberapa juga membantu, ini aja nih biar, enak, secara apa ya, kalau istilahnya itu kalau kayak pantun apa sih namanya, Oh, berirama iya gitu. berirama, yes, yes. Ini Betul. ada sedikit membantu beriramanya. Kalau aku lebih ke flow liriknya, kita memang memutuskan pakai lirik bahasa Inggris itu karena sebenarnya, kita mikir pertama, kan musik itu universal kan. Betul Jadi betul. kita pengen musik tuh didengerin sama semua orang. Jadi sayang banget kalau cuma bisa dinikmati sama orang Indonesia. That's why kita pilih lagu pakai bahasa Inggris yang sekarang ini adalah bahasa universal yang kita tahu ya bahasa Inggris ya kan. Kita nggak menutup kemungkinan siapa tahu nanti 5 tahun ke depan bahasa Sunda yang jadi bahasa internasional ya kan. Kita Iya. pakai juga gitu. That's why kita pilih bahasa Inggris supaya bisa didengarin sama seluruh orang di dunia. Iya. Wah, siapa tahu nih nanti Kak Ali bisa going internasional going ya. Amin. Ya, semoga aja ya Kakak nanti tur ke luar negeri. Amin. Kalau genre musik nih, kan Kakak Hmm, tadi, spill-spill suka R&B nih, berarti yes. Kakak udah mantep di R&B atau ada genre yang Kakak lebih suka gitu apa? Jadi sebenarnya itu, kan dari 6 lagu ini, aku suka R&B karena memang dari, remaja tuh banyak dengerin kayak Chris Brown, Cat David gitu-gitu Iya. ya. Jadi lumayan ke-influence lah sama bermusiknya. Tapi memang secara garis besar musik yang aku nanti mau usung ke depannya itu, benang merahnya pop sebenarnya. Ya, Oh, cuma oke. memang single perdana ini terpilih yang berbalut R&B. Jadi ke depannya untuk single-single selanjutnya itu lebih bervariasi, tapi memang, benang merahnya pop, nanti ada pop groove, ada yang pop ballad juga Wah, nanti gitu. Jadi memang, garis besarnya adalah pop sih. guys, kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Kak Ali. Kasih tahu dong Kak buat
penggemar Kakak dan buat Sobat Glamers bisa dengerin single Kakak di mana aja? Sobat Glamers bisa dengerin single aku yang terbaru, yang perdana ini, judulnya I Can Be Your Man. Bisa kalian dengarkan di seluruh digital music platform yang sudah ada, seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, semuanya sudah tersedia. Bahkan Sobat Glamers sudah bisa nonton video klipnya loh di YouTube channel saya, Ali Mensan. Atau Sobat Glamers mau bikin konten di YouTube, di TikTok dan Instagram itu sudah tersedia soundnya, jadi bisa dipakai gitu. Betul, jangan lupa ya add sound-nya Kak Ali. Yes. Buat musik video nih Kak, Ya. apa sih tema yang Kakak angkat gitu? Karena aku kan udah lihat juga nih, kayak Kakak tuh, nyanyi Ya. dan juga ada beberapa cuplikan dance sama dinner. Nah Yes. itu, terus aku juga lihat kan, kayaknya udah kegambar sih kayak si ceweknya tuh trauma gitu. Nah Betul. gimana tuh Kak? Ya jadi memang konsepnya ini, aku sengaja, kan beberapa musisi ada yang pengen video klipnya diserahkan langsung sama tim production ya kan, kayak, Betul. sama sutradara lain. Ini aku sengaja mau handle sendiri, dengan konsep sendiri karena pengennya karena kita kan bikin lagu sendiri ya, jadi Betul. kita lebih paham gimana, lagu ini pesannya tuh pengen disampaikan secara visual. Betul. Jadi makanya aku pikir, "Ya udah deh, konsepnya pengen banget kalau pesan ini nyampe nih," karena pesan ini buat temen-temen yang lagi terjebak di toxic relationship, Betul. kita mau visualisasikan melalui yang paling banyak scene-nya adalah kan dance kontemporer kan. Iya. Jadi, kenapa kita pilih dance kontemporer, karena menurut saya pribadi dance kontemporer itu, apa ya, media tari yang setiap gerakan itu punya arti Oh iya, dan bisa betul betul. bercerita gitu kan. That's why aku minta sama temen aku Ferry Petpet, dia yang koreografiin, pengen setiap gerakan itu merepresentasikan lirik lagunya. Oh, Jadi biar jadi nyampe. ada maknanya Iya, ya Kak ya? gitu. Iya iya iya. Wah hebat banget sih Kak Ali, udah bikin lagu guys, terus sekarang MV-nya juga sama Kak Alinya sendiri. Dan emang sih aku juga lihat MV-nya tuh asik gitu Kak, Iya. karena kan kayak, nyampe ke Iya. penonton tuh kayak pesan, even meskipun pakai bahasa Inggris ya Kak, Yes. tapi tuh kayak dari MV-nya aja dilihat tuh, wah sampai ini pasti orang yang trauma dari Iya. cinta sebelumnya gitu Yes kan yes. Kak. Betul. Kalau Kak Ali nih, ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan, yang Kakak rasain selama, promosi dan bikin single Kakak yang terbaru ini? Kalau waktu bikin single sih sebenarnya lebih bukan ke apa ya, kendala gitu ya, tapi Iya. lebih kayak mungkin adaptasi. Karena kan aku dari, dunia yang berbeda nih, ini dunia baru aku nih, musik, nyanyi segala macam, kerja sama banyak orang, terus juga harus bikin lagu, rekaman, mixing segala macam itu kayak dunia baru. Betul. Jadi adaptasinya itu yang menurut aku, oke butuh waktu, butuh proses lah. Oh kayak gini gini gini. Jadi, menurut aku bukan kendala ya, karena aku ngejalaninnya sangat enjoy, karena ini betul. passion kan. Jadi mau kayak gimana pun tetap seneng jalaninnya, terus, jalanin happy, sampai akhirnya jadi seneng. Nah mungkin kalau promosinya ya, kalau kendala dibilang nggak kendala juga, aku juga seneng kayak kemarin, udah keliling Pulau Jawa untuk Sambil jalan-jalan ya iya, Kak bener ya? bener bener. Bisa ketemu banyak orang baru, terus kayak bisa menyerap energi baru juga gitu dari teman-teman di seluruh Pulau Jawa. Kalau nanti kesampean mungkin pengen di luar Pulau Jawa juga gitu, nyamperin ke Semoga teman-teman lain yang ada di Indonesia gitu. ya semoga Kak Ali bisa nanti keluar Jawa Amin. dan finally mendunia. Amin. Kalau selain musik nih Kak, kan musik itu udah passion buat Kakak, Ya. hobi lain nih di samping musik dan dunia acting nih? Hobi lain paling aku, beberapa tahun terakhir nih lagi suka kayak fotografi atau videografi gitu. Oh. Jadi makanya aku mempelajari, kamera, perkameraan, terus segala macam, angle, ISO segala macam, teman-teman tahu lah pasti yang udah, mempelajari fotografinya. Jadi kayak suka ngoprek editing-nya juga, makanya that's why aku, music video kayaknya coba deh gitu bikin juga kan, karena udah Betul. tahu basic-basic-nya gitu. Jadi relate ya hobinya tuh kayak Iya. Yes mensupport, yes yes. sangat mensupport, apa yang Kakak suka. Betul, Betul. amin. Kalau dari, single I Can Be Your Man ini, apa sih lirik yang paling Kakak suka yang menurut Kakak, "Duh ini tuh deep banget dan aku tuh suka banget sama lirik ini"? Nah, kalau itu lirik yang aku suka di bagian pre-chorus-nya yang, bilang gini kayak, "Have you wondered waking up with a smile on your face?" Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya, pernah nggak sih kamu membayangkan bangun tidur tuh senyum Iya, gitu. betul betul. Nah, jadi itu dari di situ kenapa aku suka, karena
beberapa temen aku yang memang udah dengerin, apalagi yang punya mental health issue Iya, ya, mereka kan kayak, dan pernah terjebak di toxic relationship gitu. betul. Even buat bangun tidur aja tuh senyum tuh kayak susah banget gitu. Nah, Oh, makanya tuh dengan tawaran si cowok yang bilang, "Pernah nggak sih?" Udah maksudnya kayak, "Aku bisa bagian kamu, tapi pernah nggak sih kamu bayangin kayak bangun tidur senyum gitu, oh, daripada kamu manipulasi sama si, cowok ini yang toksik, sampai kena mental, kena self esteem di mana mereka kayak, "Iya ya gua berharga nggak ya?" Gitu. Kayak kan si oh, cowok suka iya, bilang kayak gini, "Lu kalau putus sama gue ya nggak ada yang mau sama lu," iya, gitu. iya, Nah, si betul, cewek betul. kan jadi kayak, "Aduh gua ada yang mau lagi nggak ya? Kayak udah gue sama dia aja deh walaupun disiksa." Nah, kayak gitu-gitu yang aku pengen nyampein, "Ayo bangun bangun, kabur, pergi dari, hubungan toksik itu." Kenapa? Karena di dunia ini tuh kan ada 8 miliar orang ya, minimal ada 4 miliar cowok lah gitu kan. Betul. Masa sih nggak ada satu yang lebih baik dibanding orang yang nyakitin kamu ini, Iya, gitu. Jadi mendingan tinggalin kalau sampai udah main fisik ya, kalau iya, memang masih konflik-konflik pacaran biasa ya, ya harusnya di-working out lah, betul. jangan main tinggalin aja. Iya. Cuma kalau udah sampai main fisik, pukulin, masa kalian mau nunggu sampai meninggal? Jadi mendingan Wah, ditinggalin sekarang, terus kalian heal yourself dengan mungkin ya mencintai diri kalian dulu sendiri, nanti yang lain akan ke-track gitu. ya buat kalian guys yang terjebak tuh ya dengan toxic relationship, bisa nih jadiin lagunya Kak Ali sebagai magic word acuan biar Yes, biar kalian tuh bisa bangkit ya betul. Kak. Betul. Kalau buat collab nih Kak, Ya, Kakak kan udah ada nih hmm. beberapa lagu berikutnya yang soon akan launching. Nah, Heeh. mudah-mudahan nih udah booming juga dan juga kalau buat kolaborasi sendiri nih, Kakak pengennya sama siapa gitu? Kolaborasi, kalau misalkan impian kolaborasi itu pengennya sama kalau di Indonesia ya, Ya. pengennya sama Tulus. Karena Oh. Tulus tuh saya kagum banget sama karya-karyanya, pembawaannya, musikalitasnya, orangnya juga humble kan. Terus, kalau untuk luar negeri pengennya sih, kolaborasi yang kalau kesampaian ya amin ya, Ya, sama amin. Timbaland kayak gitu-gitu. Oh, iya, 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 Iya. keren, keren, keren tuh. Cuma memang ada satu lagu nih di antara 6 lagu yang kita udah ciptain, kayak kita bikin terus kita, kayaknya nih seru nih kalau diisi bagiannya sama artis ini nih. Nah kepikiran sih waktu itu pengennya Saikoji. Oh, iya. Cuma memang belum di-follow up. Kita masih rampungin lagu ke-6 ini, masih proses post production. Mungkin nanti kalau sudah jadi kita akan coba, reach out ke Saikoji dan tim gitu. Wah, guys, kita udah dikasih bocorannya. Jadi tunggu-tunggu aja ya anak-anak baru dari Kali. Iya. Buat sobat Glamers yang suka sama lagunya Kali, jangan lupa buat pantengin terus di platform musik kesayangan kalian dan juga lihat musik videonya di mana, Kak? Di YouTube channel saya Ali Mensan. Jangan lupa ya, guys. Oke, mungkin segitu dari aku, dan aku Ami pamit undur diri, dan juga Saya Ali Mensan juga pamit undur diri. buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you, bye-bye! Bye-bye.